Lanjut soal transaksi di Ethereum atau Ethereum transaction. Apa itu transaction? Jadi kalau kita bicara soal digital signature atau tanda tangan elektronik yang ada di Ethereum, itu pasti berkaitan dengan sebuah transaksi. Transaksi karena digital signature itu butuh private key, artinya ya dibuat oleh IOA. Nanti transaksi ini tidak hanya berkaitan dengan IOA saja, tapi bisa berkaitan dengan contract account. Jadi IOA, CA, nanti kita lihat bagaimana transaksi ini bisa dieksekusi atau terkait dengan apa saja dan bagaimana hubungannya antara IOA dengan CA atau CA dengan CA. Transaksi ini ditransmisikan di dalam jaringan Ethereum dan transaksi akan direkam di blockchain-nya Ethereum. Jadi di dalam sebuah blok ini akan mengandung sebuah transaksi. Kemudian ada transaction receipt juga di dalam Ethereum blok. Dan nanti transaksi ini akan diproses lebih lanjut kalau misalnya dia mengeksekusi sebuah fungsi di dalam kontrak pintar, nanti akan dieksekusi di dalam EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, jadi kalau sebuah transaksi itu akan mengubah sebuah state, ada perubahan state di situ. Jadi misalnya dari saldonya 100 Ether ke 200 Ether, itu kan mengubah state atas sebuah IOA, itu balance-nya berubah. Atau sebuah transaksi bisa memicu proses atau eksekusi sebuah kontrak pintar di dalam EVM. Jadi EVM-nya sudah ada dalam blockchain, transaksinya nanti akan memanggil sebuah fungsi di dalam smart contract tadi. Kemudian smart contract-nya akan dieksekusi di EVM. Nah, jadi kalau kita lihat, semua transaksi ini dipicu oleh EOA atau externally owned account. Jadi sebuah kontrak tidak bisa mengeksekusi diri sendiri, tidak bisa mengeksekusi kontrak lain secara otomatis. Dia harus dipicu, harus dipanggil oleh EOA atau transaksi yang dibuat EOA. Nah, jadi dia tidak bisa jalan seperti halnya autonomous agent. Jadi kontrak itu ya pasif dia, sifatnya kontrak pasif. Ini Ethereum tidak berjalan secara otonomus. Jadi kalau misalnya ada yang mau membuat blockchain yang otonom, pasti ada pihak eksternalnya yang mengeksekusi sebuah kontrak. Nanti baru kontraknya akan mengeksekusi eksekusi kontrak lain atau bisa. Semua mulai dari transaksi. Nah, ada dua tipe transaksi secara umum. Yang pertama adalah contract creation atau pembuatan sebuah smart contract. Itu menggunakan transaksi. Jadi dari kontrak yang kosong yang tidak ada, jadi ada. Dia membuat sebuah kontrak account. Nah, kontrak account-nya dibuat pada saat transaksi ini, kontrak creation ini, oleh eksternal aktor atau pihak eksternal. Jadi kodenya dikirim ke blockchain, kemudian kodenya disimpan, kemudian account yang dibuat. Nah, itu terjadi di sebuah transaksi yang sama. Jadi world state-nya akan berubah. Akan muncul sebuah kontrak account baru, di mana di dalam kontrak account tadi ada kode-kode smart contract. Ya, kemudian disimpan, kemudian bisa dieksekusi. Kemudian yang tipe transaksi kedua itu dari eksternal aktor juga, kemudian melakukan apa? Melakukan message call. Bukan contract creation, tapi message call. Karena apa? Karena kontraknya sudah ada, atau ketika dia melakukan transaksi untuk memanggil atau mengubah state kepada IOA lainnya. Misalnya ketika dia mengirim Ether dari alamat milik si eksternal aktor tadi ke pihak penerima, itu juga namanya message call. Itu kan mengubah full state. Itu bisa dari IOA ke IOA bisa, atau dari IOA ke CA itu bisa. Jadi ketika seseorang memanggil fungsi namanya fungsi transfer untuk transfer token, misalnya token apa? Token BAT, Basic Attention Token. Melakukan transfer dari alamat milik dia ke alamat penerima, itu kan mengeksekusi smart contract ya, fungsi namanya transfer. Nah, itu dari IOA ke CA. Nah, nanti si CA tadi bisa juga mengeksekusi atau memanggil fungsi milik CA lainnya. Itu bisa, tapi terjadi dalam sebuah transaksi. Tergantung bagaimana smart contract tadi ditulis. Misalnya transfer atau transfer from atau fungsi yang lebih kompleks. Misalnya dalam DeFi itu kan banyak smart contract di dalamnya. Nah, itu bisa dari CA ke CA lainnya itu bisa tereksekusi perintahnya, transaksinya. Tapi itu terjadi ada namanya internal calls namanya. Itu adalah message call yang terjadi secara internal. Tapi itu terjadi tereksekusi di dalam sebuah message call.